matematika. Jadi kali ini kita akan belajar statistika, yaitu cara penggunaan Kruskal-Wallis beserta contohnya pada SPS. Nah, sebelum masuk ke SPS, jadi apa sih itu Kruskal-Wallis? Jadi Kruskal-Wallis adalah salah satu metode statistika non-parametrik yang setara dengan analisis seragam satu arah one-way ANOVA, yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa beberapa sampel independen berasal dari populasi yang sama. Uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu pengujian dari statistik non-parametrik. Kemudian perhitungan dari uji Kruskal-Wallis dilakukan dengan menggabungkan semua subjek dan diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jumlah urutan subjek pada tiap kelompok kemudian dibandingkan. Uji Kruskal-Wallis pertama kali diperkenalkan oleh William H. Kruskal dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Uji Kruskal-Wallis adalah uji yang sangat berguna untuk menentukan apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda, menurut Siegel pada tahun 1986. Kemudian di sini ada rumus dari hipotesis uji Kruskal-Wallis. Jadi teman-teman matematika bisa melihatnya ya. Kemudian jadi kita langsung aja mungkin ya ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seseorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari aktivitas favorit siswa terhadap nilai ujian matematika mereka. Peneliti tersebut mengelompokkan aktivitas favorit siswa menjadi 3 kategori, yaitu membaca, berolahraga, dan mendengarkan musik. Sebagai bagian dari peneliti ini, peneliti mengumpulkan data dari 20 siswa yang melaporkan nilai ujian matematika mereka serta aktivitas favorit mereka. Data hasil pengumpulan disajikan pada tabel berikut, yaitu bisa dilihat teman-teman di bawah ini. Di sini ada nama, hobi favorit, kemudian nilai ujian matematika. Nah, di sini kan ada 1, 2, dan 3 ya. Nah, 1 ini merupakan pelambangan dari membaca. Yang kedua ini dilambangkan dengan olahraga, dan yang ketiga ini dilambangkan dengan musik. Nah, 3 ini. Di sini juga ada. Nah, mungkin sebelumnya aku udah menghitung di SPS ya, teman-teman. Sebelumnya aku udah menghitung di Excel. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini, bisa dilihat. 16,183. Kemudian di sini total ranknya ada 118,5, 69, 22,5. Terus rata-rata rankingnya 16,92. Kemudian di sini olahraganya 9 di sini. Terus rata-rata ranking dari musiknya ada 3,75 dan jumlahnya 776. Hasilnya adalah 20. Kemudian kita langsung aja mungkin ke SPS-nya. Jadi kita copy dulu ya di sini. Yang pertama-tama kita copy yang dari hobi favorit ini sama nilai ujian matematikanya. Kemudian kita masukkan ke SPS di sini di data view. Nah, kemudian kita klik variable view-nya, kita ganti di sini menjadi nilai. Kemudian di sini hobi ya teman-teman. Hobi. Kemudian di sini nilai. Kemudian di unknown ini kita ganti skal juga. Nah, di label nilai ini kita tulis nilai ujian matematika. Kemudian di values ini kita ganti di sini ya. Di sini 1 dilambangkan dengan 1, yaitu tadi membaca. Terus yang kedua ini olahraga ya. Terus yang ketiga ini dilambangkan dengan musik. Kemudian kita add lagi, terus klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih analyze. Kita pilih non-parametric text. Kemudian kita pilih legal dialogues. Kemudian kita pilih K, yang ini ya teman-teman, yang independent samples.
Nah, hobi ini kita masukkan ke grouping variable, kemudian nilai ujian matematika kita masuk ke tes variable list, kemudian pada grouping variable ini kita tekan, klik, kemudian pilih define range. Nah, di sini minimumnya 1 dan 3 ya teman-teman, sesuai dengan label yang kita tulis tadi. Kemudian kita continue, kita tekan OK. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Sama kayak sepertinya isinya dengan hitung Excel 1,183, terus di sini 118,5, di sini sama kan 9,86, 3,75 ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya untuk menggunakan SPS. Jadi kesimpulannya dari contoh soal di atas yaitu berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis ditampilkan dalam gambar tadi, yaitu total peringkat untuk masing-masing kelompoknya dan membaca 118,5, olahraganya 69, musiknya 22,5. Nah, ini total rankingnya pada Excel. Kemudian rata-rata peringkat membacanya 16,93, olahraganya 9,86, musiknya 3,75. Di Excel juga seperti ini, dan di SPS juga hasilnya sama. Nah, ini. Terus hipotesisnya, HO hipotesisnya tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai ujian matematika berdasarkan kategori hobi, yaitu membaca, olahraga, musik. Terus di sini ada hipotesis alternatifnya, ada perbedaan yang signifikan pada nilai ujian matematika berdasarkan kategori hobi. Kemudian hasilnya nilai dari chi-square-nya adalah 16,183 ya teman-teman. Kemudian derajat kebebasannya 2, signifikan asimptotiknya adalah 0. Nah, ini tes statistik. Terus interpretasinya karena nilai P asimptotiknya sebesar 0,00 kurang lebih dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai ujian matematika berdasarkan hobi, membaca, olahraga, musik. Dengan kata lain, hobi memiliki pengaruh terhadap perbedaan rata-rata peningkat nilai ujian matematika. Dari tabel range diketahui hobi membaca memiliki rata-rata peringkat tertinggi yaitu 16,93, diikuti oleh hobi olahraga 9,86, dan yang terakhir yaitu hobi musik memiliki rata-rata peringkat terendah yaitu 3,75. Sama kan ya teman-teman hasilnya? Nah, jadi nilai kritis chi-square pada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan 2 adalah 5,99 karena nilai HADJ sama dengan 19,8 lebih besar dari 5,995,99, maka tolak HO. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian sampai situ saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.